Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami, atas kebaikan Natal yang Tuhan curahkan bagi kami umat manusia, sehingga kami menjadi mengenal siapa Bapa, siapa Allah kami, yang hidup, yang benar-benar kami kenal di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Roh Kudus teruslah beri kami hikmat dan pengertian dalam firman-Mu setiap hari yang kami dengar dan baca, supaya kami dapat mengerti, memahaminya, merenungkannya, agar kami menjadikannya rema, dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan penganugerahan keselamatan dan penebusan kepada semua orang, sehingga semua orang beroleh kerajaan surga yang kekal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Selamat manusia, yang akan menghakimi dengan adil dunia ini, yang akan membawa kita kepada rumah Bapa di surga, yang akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 hingga dengan 1 Samuel 7 ayat 1 dengan perikop tabut dikembalikan kepada orang Israel yang berbunyi demikian. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borak emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangan-tangannya yang menekan dengan berat. Daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangan yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar-gambar dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu,
Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin Natal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya. Dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu." Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sampai di sini pembacaan kitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, serta merenungkannya, serta mengerti memahami tentang Tuhan, dan juga mengerti jalan-jalan Tuhan dan apa yang dikehendakinya dari setiap kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kami bersuka cita menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Jadikan kami anak-anak terang yang selalu menerangi hati dan jiwa kami dan juga orang-orang sekitar kami dan seluruh dunia ini dengan terang-Mu yang ilahi, untuk dapat terus melakukan firman-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang benar-benar berkuasa, yang bisa sekejap mata membinasakan orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara-Mu dan mau bertobat. Tapi Tuhan, pada saat-saat akhir hidup kami manusia, selalu memberikan kepada kami pengampunan, pertobatan, dan juga supaya kami layak di hadapan-Mu untuk jauhi dosa-dosa dan bertobat setiap hari dan mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kami, sekalipun kami telah ditebus dan kami telah mendapat kemerdekaan di dalam Kristus yang telah mati bagi kami. Tetapi Tuhan, setiap saat kami bisa berbuat dosa, karena itu ampunilah kesalahan dan dosa kami. Tahirkan kami, ajarkan kami untuk terus memanggil nama-Mu, meminta pertolongan dan pertobatan kepada-Mu, karena Engkaulah pencipta kami sebagai anak-anak-Mu, seperti Bapa yang mengasihi dan menjaga anak-anaknya, bahwa begitu juga dengan kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan Engkau setiap waktu. Karena begitu hati Bapa, begitu juga hati anak. Kami selalu merindukan Engkau Tuhan, dan setiap saat kami mau memuji muliakan nama-Mu, bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.